Pernah nggak kamu merasa hari terasa sangat sibuk, tapi ketika dipikir lagi, hidup rasanya tidak benar-benar kemana-mana. Seperti mengayuh perahu yang bocor, kita mendayung sangat keras, tapi tetap di tempat yang sama. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang jarang kita sadari ketika kita bicara tentang produktivitas, yaitu tercabutnya keberkahan waktu. Banyak dari kita yang merasa hidup sangat padat, jadwal penuh, notifikasi terus muncul, aktivitas terasa nggak ada habisnya. Tapi anehnya, semakin sibuk, semakin sering kita merasa kita nggak lagi produktif. Hari terasa cepat banget rasanya, minggu terasa singkat, tiba-tiba udah berganti bulan. Dan ketika kita melihat ke belakang, rasanya nggak banyak hal yang benar-benar berubah. Padahal ini bukan sekedar perasaan. Rasulullah telah menyampaikan bahwa salah satu tanda mendekatnya hari kiamat adalah waktu yang terasa semakin singkat. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa salah satu tanda mendekatnya hari kiamat adalah waktu yang terasa semakin singkat. Setahun rasanya seperti sebulan. Sebulan rasanya seperti seminggu. Seminggu rasanya kayak sehari. Dan kalau kita perhatiin, hal ini yang lagi kita rasain hari-hari ini. Di video kali ini kita akan bahas 3 hal. Pertama, kenapa waktu terasa makin cepat. Kedua, tanda bahwa keberkahan waktu mulai hilang dari hidup kita. Yang ketiga, gimana caranya mengembalikan keberkahan waktu itu. Yang pertama, kenapa waktu terasa makin cepat? Ada satu hal yang sering kita salah pahami. Masalah kita sebenarnya bukan karena kekurangan waktu. Semua orang punya 24 jam yang sama. 24 jamnya kita sama dengan 24 jamnya orang-orang besar di masa lalu. Tapi ada satu hal yang berbeda, yaitu keberkahan. Keberkahan waktu bukan berarti waktu kita menjadi lebih panjang. Tapi, bagaimana waktu yang kita miliki bisa menghasilkan dampak yang jauh lebih besar. Dulu, dalam waktu yang singkat, manusia bisa menghasilkan banyak karya, menulis buku, membangun pemikiran, menghasilkan kontribusi yang besar. Sedangkan hari ini, kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam, tapi rasanya tidak menghasilkan apa-apa. Padahal kalau kita pikir secara logika, manusia hari ini harusnya jauh lebih produktif. Sekarang kita punya internet, search engine, AI, akses informasi yang gak terbatas. Tools yang dulu tidak pernah dimiliki generasi sebelumnya. Harusnya semua ini membuat kita jauh lebih produktif. Tapi yang sering terjadi justru sebaliknya. Semakin mudah semuanya, semakin banyak orang yang merasa lelah, burnout, juga kehilangan arah. Yang kedua, tanda keberkahan waktu mulai hilang. Tanda yang paling terasa adalah ketika kita merasa semua yang kita lakukan tidak benar-benar membuat kita maju, baik secara dunia maupun secara akhirat. Contohnya sangat sederhana. Kita ingin belajar sesuatu, lalu kita mulai menyiapkan semuanya. Dari mulai membersihkan meja, merapikan ruangan, menyiapkan suasana untuk fokus, bahkan mengatur aplikasi agar tidak ada distraksi. Tapi yang terjadi seringkali aneh. Kita sibuk dengan persiapannya, bukan dengan belajarnya. Belajarnya malah mungkin hanya 20 menit, 30 menit, sisanya scrolling, YouTube, Netflix, media sosial, dan tiba-tiba sudah lewat 1 jam. Bahkan 2 jam. Ironisnya, kita bahkan tidak benar-benar ingat apa yang kita lihat. Kalau kita mau jujur, bahkan tidak sampai 10% yang bisa kita ingat dari apa yang kita scroll hari ini. Itulah kenapa banyak orang hari ini terlihat sibuk, tapi sebenarnya tidak bergerak maju. Karena ada perbedaan besar antara sibuk dan juga produktif. Seseorang bisa sangat sibuk berjalan, sibuk berlari, sibuk menggali. Tapi jika arahnya salah, dia hanya berputar di tempat yang sama. Makanya,
Banyak orang hari ini merasa capek bukan karena terlalu banyak pencapaian, tapi karena terlalu banyak aktivitas yang tidak bermakna. Capek yang kosong, capek yang membuat kita merasa hampa. Masuk ke poin yang paling penting. Yang ketiga, gimana caranya mengembalikan keberkahan waktu? Dalam Islam, ada satu konsep penting yang sering kita lupain. Keberkahan waktu bukan hanya soal manajemen waktu, tapi juga soal hubungan kita dengan Allah. Karena yang menciptakan waktu adalah Allah, dan yang memberikan keberkahan pada waktu juga Allah. Itu sebabnya dalam Al-Quran, Allah sering bersumpah dengan waktu. Allah bersumpah dengan waktu asar, wal asri. Allah bersumpah dengan waktu duha, wadduha. Allah bersumpah dengan waktu malam, wal lail. Allah bersumpah dengan waktu siang, wan nahar. Allah bersumpah dengan makhluk yang mengatur waktu. Salah satunya adalah matahari, wasyam. Allah juga bersumpah dengan rembulan, wal qamar. Ini menunjukkan bahwa waktu adalah dimensi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan sesuatu yang sangat dalam. Hal pertama yang dicabut dari seorang hamba bukan hartanya, bukan kesehatannya, tapi navigasi hatinya. Ketika hati tidak lagi tahu kemana harus menuju, ketika hidup hanya berputar pada hal-hal duniawi, biasanya setelah itu keberkahan waktu mulai hilang, keberkahan umur mulai hilang, keberkahan produktivitas juga ikut hilang. Itulah sebabnya jika kita ingin mengembalikan keberkahan waktu, yang pertama kali harus kita tata bukan jadwal kita, tapi hati kita. Menata kembali niat, mengurangi dosa yang kita tahu, dan juga memperbaiki kualitas dari ibadah kita. Karena seringkali satu ibadah akan memanggil ibadah lainnya. Ketika hati mulai hidup, waktu juga mulai terasa lebih hidup, dan juga jauh lebih bermakna. Mungkin masalah terbesar kita hari ini bukan karena kita tidak punya waktu, tapi karena kita kehilangan keberkahan waktu itu sendiri. Itulah sebabnya banyak orang terlihat sangat sibuk, tapi tidak benar-benar bergerak maju. Karena pada akhirnya, waktu bukan hanya tentang berapa lama kita hidup, tapi tentang apa yang lahir dari waktu itu. Di antara hal yang harus kita kecewakan adalah kecewa terhadap terbuangnya waktu dengan sia-sia, dan itu harus jadi puncak kekecewaan kita. Karena kita sepakat bahwa waktu lebih berharga dari emas. Kalau orang lain mengatakan bahwa waktu adalah uang, tapi dalam Islam, time is more precious than money. Waktu lebih berharga daripada uang. Uang bisa dicari kembali, emas bisa dibeli kembali, tapi waktu tidak pernah bisa kita beli kembali. Obrolan ini terinspirasi dari podcast Suara Berkelas episode 132 dengan narasumber Ustadz Abdurrahman Zahir. Aku saranin kalian buat nonton full episodenya karena episode ini benar-benar banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau kamu juga sedang belajar memahami hidup pelan-pelan seperti ini, kamu boleh tetap di sini karena di channel ini kita akan sering bahas tentang hal-hal yang membuat kita lebih memahami berbagai hal dengan lebih sederhana dan juga penuh makna. Sampai bertemu di video berikutnya dan bye!